Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Agak, warahmatullahi wabarakatuh. agak ngantuk ini. Agak ngantuk. Ya, apa. Eh, jadi kita akan diskusi ya. Yang belum ngirim PPT siapa ya? Tinggal dia, Siti Hati ya. Siti Atiyah. Halo, ada Siti Atiyah? Sedang proses mengirim, Pak. Oke, oke ya. Karena saya nanti nilainya dari situ ya. Ya, Apakah sama jurnalnya juga, Pak? Apa gimana? ya sebaiknya dikirim. Oh, Jurnalnya baik, Pak. dikirim ya. Berarti saya kira Dikirim ke sekarang email aja kalau jurnal-jurnalnya. Kalau yang di PPT sama jurnal itu di email, kalau yang di WhatsApp itu PPT-nya aja. Kita akan presentasi, ya saudara siapa dulu? Udah ada kesepakatan atau saya tunjuk? Eh, Karena tadi yang pertama ngumpulin Mas Hamdiasnov. Panggilannya siapa sih? di Pak. Hamdi, Hamdi. Hamdi ya, Mas Hamdi. Nah, jadi presentasi, jadi kan waktunya kan 100 menit ya. 100 menit kalau tiap-tiap orang 25, termasuk tanya jawab 75. Nanti untuk saya sama Pak Ari 25. Jadi pas 100 menit ya. Eh, Baik, silakan. Eh, Harus pakai ini ya, harus dijadikan apa namanya? Host dulu Admin, Pak. admin ya, host ya. Oh, host. Jangan Dijadikan salah host Pak. host. Hostnya sebelah mana ya? Hostnya sebelah. Di partisipan Pak. Nanti ke nama saya baru Ini di make co-host. ini ya. 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 Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk mereview jurnal. Itu judulnya A Fragment-Based Approach Leading to the Discovery of Inhibitors of CK2 Alpha with a Novel Mechanism of Action. Pada jurnal ini dia menggunakan pendekatan fragment base. Nah, nanti dari fragment base ini dia akan menemukan inhibitor dari CK2 alpha. Terus juga dia akan mencoba untuk melihat bagaimana mekanisme aksinya. Nah, di sini kebanyakan gabungan antara yang studi in vivo dan juga yang CADD atau Computer Aid Drug Discovery, tadi fragment base ini. Nah, kita ke sudah kelihatan belum Pak? Sudah, sudah. Di sini dari pengenalannya, dari introduksinya, itu CK2 itu merupakan pleiotropic, terus juga kinase dari serin yang memiliki sisi aktif serin dan tirosin dengan target protein eukaryotik protein kinase yang banyak itunya apa namanya setnya. Nah, pada penelitian ini dia sudah melihat CK2 alpha itu ternyata sudah ditemukan terekspresi berlebih di beberapa sel kanker dan ada banyak perannya di dalam kanker itu sendiri, terutama di modulasi sel maaf, proliferasi sel dan untuk mencegah kematian sel. Nah, salah satu atau yang peran penting CK2 alpha ini dia mempromosi anti apoptotik. Jadi dia mencegah sel kanker itu untuk apoptosis dengan cara mengaktifkan NF, NF ke beta dan Wnt signaling dari pathway itu. Nah, lalu di sini berarti kan CK2 alpha ini merupakan target yang potensial untuk diulik untuk menemukan inhibitornya. Nah, di sini sebelumnya sudah ada yang melakukan studi dan obat yang untuk yang CK2 alpha ini ada dia untuk menginhibisi atau menghalangi dari ATP-nya secara kompetitif. Nah,
Dengan menghalangi ATP secara kompetitif, berarti dia mencegah CK2-alfa ini terfosforilasi. Jadi dia tidak aktif. Sehingga yang berlebih tadi itu bisa dikurangi dan ditekan sehingga tidak memberikan efek anti apoptotik pada sel kanker dan membuat sel kanker itu bisa mati. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kandidatnya itu adalah CX4945. Nah, ini inhibitor ATP kompetitif tadi yang calonnya ini. Nah, di sini permasalahannya di CX4945 ini dia mempunyai selektivitas yang terbatas. Tapi dia well tolerated. Jadi efeknya itu karena dia selektivitasnya terbatas, artinya CX4945 ini juga bisa mengakibatkan sel-sel lain selain sel kanker itu mengalami apoptosis. Tapi efeknya masih bisa ditoleransi dengan baik, tapi masih bisa dipakai. Jadi therapeutic targetnya. Oke. Nah, untuk strateginya CK2-alpha ini biar jadi lebih selektif, itu dengan mentarget ternyata mereka menemukan ada binding pocket di di luar dari ATP binding set. Jadi ATP binding set ini nanti di CK2-alpha ini itu akan berfungsi untuk fosforilasi tadi pengaktifannya. Ternyata di sampingnya itu ada binding pocket yang ditemukan. Nah, binding pocket ini bisa menjadi salah satu target agar pengembangan inhibitor dari CK2-alpha yang lebih selektif. Di sini sudah bisa dilihat awalnya mereka itu menggunakan pocket baru ini untuk mendevelop atau mengembangkan molekul yang untuk proof of concept atau pembuktian dari konsepnya itu dengan menumbuhkan fragmen hit yang mereka temukan di dalam nanti CADD juga. Fragmen hit ini kan datanya tersedia di database fragmen, nanti ditumbuhkan di yang pocketnya tadi. Nah, nama pocketnya itu adalah alpha D pocket. Nah, nanti dilihat antara kedua pocket sama dengan alpha D pocket ini dengan ATP saat ini bagaimana ikatan dari fragmennya tadi. Kita lanjut. Nah, di sini di gambar A ini sudah kelihatan bahwa yang ini adalah hasil screening dari fragmennya tadi. Ditemukan beberapa fragmen ini yang tersedia secara komersial dan dia bisa punya aktivitas di bagian di ATP site dan di pocket dan alpha D site ya tadi. Nah, di sini mereka mencoba mendokingkannya, dan juga satu lagi studi yang mereka lakukan itu adalah X-ray kristallografi. Jadi studi ini lumayan banyak ya, selain juga memakai computer aided dengan molecular docking dan permodelan kimia secara komputasional, mereka juga menggunakan X-ray kristallografinya. Jadi lebih terkonfirm secara nyata. Sini kita lihat ada di yang bagian D ini dia memperlihatkan bahwa si CK2-alpha ini dia punya dua konformasi. Nah, konformasi pertama itu adalah konformasi terbuka dan yang kedua itu adalah konformasi tertutup. Nah, ketika ada yang ATP yang mengaktifkan ATP yang berikatan dengan di ATP site ini, maka dia akan struktur yang terbuka sehingga nanti substratnya bisa masuk. Kalau misalnya tidak ada, dia akan memiliki konformasi tertutup dan menghalangi untuk masuk substratnya untuk masuk. Nah, dari hasilnya itu screening dan kristallografi tadi ditemukan tadi dari yang 5 fragmen yang ditemukan itu
yang memiliki afinitas baik dan antar di kedua tempat itu ATP set dengan Pocket 2, terutama yang di Pocket 2 ini yang di Alpha D set ini itu adalah fragmen 3. Nah, fragmen 3 ini nanti mereka akan kembangkan lagi. Jadi dimodifikasi strukturnya dengan fragmen lain sehingga nanti menambah afinitasnya terhadap Alpha D set ini. Kita lihat di sini mereka memodifikasinya, satu ditambahkan gugus Cl, lalu ditambahkan gugus nitril, dengan nitril disebutnya di situ. Lalu di sini cincinnya diubah menjadi jadi heterosikliknya nitrogen. Nah, nanti dari masing-masing ini nanti didockingkan lagi. Nah, software docking yang dipakai di sini adalah Glide yang dipakainya. Nah, di sini dilihat yang memiliki nitril yang senyawa nomor 8 ini, yang fragmen nomor 8 ini ternyata memiliki yang paling baik di antara kesemuanya. Ya, bisa berikatan secara baik di Alpha D set dan Pocket 2. Nah, yang ini yang menjadi penentu selektivitasnya nanti. Lanjut. Nah, di sini setelah itu mereka juga melakukan studi inhibisinya, berapa persen inhibisinya seperti IC50, IC50 sama GIT50. Ini adalah aktivitas penghambatan pertumbuhan selnya. Di sini kita bisa lihat yang di senyawa 8 di 1 milimolar persen inhibisinya itu di sini jadi 105%. Kalau di 500 mikro 87. Lalu juga IC50-nya juga yang paling rendah di antara keduanya, di sini 300, 400 dan yang ligan yang fragmen 8 ini 86. Kalau untuk ligan efisiensinya dekat-dekat semua. Lalu juga untuk inhibisi pertumbuhannya justru yang ini karena tidak terdapat, yang lainnya tidak ada datanya, dan dia ada karena dari data yang di sini ini sudah terlihat baiknya, maka mereka mengujinya di yang fragmen nomor 8. Nah, nanti fragmen nomor 8 ini mereka coba kembangkan lagi bagaimana caranya, terus dimodifikasi strukturnya bagaimana, diganti substituennya, nanti dari fragmen-fragmen itu nanti di merge atau digabungkan. Nah, di sini mereka mencoba menggabungkan 8, terus fragmen 7, 6 yang mereka temukan. Nanti jadinya di fragmen 10 dan fragmen 9. Di fragmen 9 ini memiliki lengan nitril, terus juga memiliki gugus klorin Cl yang elektronegatif dengan bisa menambah afinitas terhadap alpha D set ini. Nah, ternyata kita lihat IC50-nya di sini yang di fragmen 10 ini semakin kecil optimasinya. Di yang fragmen 9 juga semakin 11 semakin kecil sehingga makin lebih efektif. Juga kita lihat ligan efisiensinya dari sini semakin besar. Nah, yang untuk ke Pocket Buat ternyata di Alpha D set itu ada juga, terdiri juga dari yang Alpha D set dan di situ ada juga ada Pocket 2-nya. Nah, ternyata setelah dikembangkan, ternyata kalau kita kembangkan sendiri di sini justru kalau misalnya kita tambahkan growing di Pocket 2 ini ternyata dia justru memberikan pelemahan terhadap aktivitasnya. Jadi mereka tidak mengembangkan yang untuk Pocket 2 ini terlalu banyak. Seperti ini yang fragmen 18, mereka ganti lengan nitrilnya yang ini. Karena lengan nitril itu nanti akan berinteraksi dengan yang di Pocket 2, terus yang gugus yang kecil di substituen ini akan berinteraksi dengan alpha D set-nya ini. Nah, di sini mencoba pakai cicimpirol nitrogen heterosikliknya diperpanjang, ternyata tidak memberikan sesuatu yang paling baik. Dan yang paling baik itu ini yang gasevitynya kecil, terus 0,5 bagian efisiensinya juga lebih besar.
Lanjut, di sini mereka coba untuk melihat dose response curve-nya di HCT 116 sel dengan ligand 8 tadi. Terus dibandingkan dengan yang kompon yang tadi merupakan alpha CK2 alpha inhibitor. Nah, di sini kita bisa lihat dengan ini CX4945 itu adalah yang putus-putus ini. Habis itu yang di sini adalah yang fragmen 8-nya. Nah, kita lihat lebih baik yang fragmen 8 ini. Kita lihat. Selanjutnya mereka akan melihat dari yang B itu Western blot analysis yang menunjukkan bahwa targetnya itu spesifik di CK2 fosforilasi yaitu AKT1 fosforin 129 dan CDC37 fosforin 13. Kalau kita lihat di sini yang ini kan 20 dalam waktu 24 jam, di sini yang 48 jam, ini 72 jam. Kita lihat kalau misalnya kita lihat di AKT-nya tidak terekspresi, terus CDC37-nya terekspresi, lalu juga di PS yang fosforilasi S129 itu terekspresi. Nah, ketika waktu yang lama itu kan semakin tidak kelihatan. Berarti dia di bagian di sinilah kompon 8 ini memiliki mekanismenya. Dia mencegah fosforilasi CK2 alfa dengan mentarget tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, yang di sebelahnya ini merupakan studi dari kompetisi dari NMR dengan inhibitor CK2 alfa yang diketahui. Nah, di sini kan kalau misalnya yang merah itu yang kompon 8 tadi, yang fragmen 8 tadi tanpa adanya inhibitor dari CK2 alfa. Nah, setelah diberi inhibitor blue CK2 alfa yang blue yang garis biru, kelihatan kalau misalnya awalnya banyak ini, ternyata ketika ada CK2 inhibitornya, CK2 alfa inhibitornya, intensitasnya malah berkurang. Ini menunjukkan bahwa yang si yang fragmen 8 itu konsentrasinya berkurang di dalam sel tadi yang sudah dianalisis tadi. Sehingga dia itu berkompetisi secara dia beraktivitas untuk kompetitif dengan tadi inhibitor CK2 alfa tadi. Sehingga jadi teorinya bahwa si fragmen 8 ini memiliki kompetitif terhadap yang inhibitor CK2 tadi. Nah, CK2 tadi inhibitor ini kita bisa asumsikan atau kita samakan dengan ATP sehingga dia kompetisinya lebih kuat daripada inhibitor CK2 alfa tadi dan lebih kuat daripada banding afinitasnya terhadap ATP terhadap CK2 alfa. Lalu untuk kesimpulannya, fragmen 3 hanya berikatan dengan alpha D site dan menunjukkan hambatan yang lemah terhadap aktivitas kinase CK2 alfa. Nah, selanjutnya fragmen 3 dioptimasi agar memiliki afinitas molekuler yang lebih tinggi, menghasilkan fragmen 8 yang berikatan hanya dengan alpha D site dan menunjukkan penghambatan yang jelas terhadap CK2 alfa. Dan dilihat dari IC50-nya, lalu juga memiliki penghambatan pertumbuhan sel yang baik dengan penghambatan fosforilasi CK2 alfa, yaitu growth inhibition 50%-nya 88 plus minus 7 mikromolar. Terus penelitian ini berhasil mengeksploitasi alpha D site untuk mendapatkan inhibisi CK2 alfa. Nah, untuk terdapat indikasi bahwa mekanisme penghambatannya adalah melalui mekanisme allosterik
tapi analisis yang lebih detail dibutuhkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari mahasiswa sebelum saya tanya? Silakan. Ada? Ya, kalau belum ada saya tanya. Eh, jadi kesimpulannya tadi adalah saya ingin lihat molekulnya. Yang 8 ya, yang bagus ya. Yang mana? Ya, ini Pak. Bisa digede besarin. Di slideshow. Ya, ini, Pak. Ya, itu sudah molekul apa? Sudah molekul akhir atau masih direaksikan dengan ini? Dengan Ya, sesuatu? ini kalau dari jurnalnya mereka justru mencoba yang ini Pak, yang ini saja gitu. Tapi Itu saja. strateginya itu malah mereka ingin merge itu, tapi di sini malah justrunya harus lebih bagus lagi gitu. Karena di sini IC50-nya malah makin kecil, FV Jadi ligatnya targetnya yang mana ini? Akhirnya yang disetujui yang mana? Yang 8 atau yang yang 9? mereka ini di 9-10 ini itu cuma desainnya saja Pak, strateginya. Tapi yang mereka yang lihat ini Yang berapa? this strategy led to identification. Sebentar. Harusnya yang itu enggak. Mereka yang di situnya tuh yang paling tinggi itu yang 8 ini Yang 8 itu kan, yang 8 yang kan di 86 toh. Kalau yang 9 kan 11. iya, ini lebih bagus. Iya. Iya, 11. Ya. Saya Jadi yang masih bingungnya itu di ligand efisiensinya, Pak. jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kan mungkin dia kalau di situ ada data ini enggak? Maksudnya udah disintesis belum itu yang nomor 9 itu? Harusnya sudah, Pak, karena sudah ada IC50-nya, Pak. Kan CVT bisa juga dari itu, dari software bisa juga. Kalau dari karena mereka tidak mencantumkannya, saya rasa cuman strateginya aja gitu, Pak. Yang betul-betul disintesis dan dilihat itu yang kompon 8 ini. 8 Mungkin di ya. sini karena LED komponnya mungkin di sini, Pak. Jadi sebenarnya Yang kalau kita mau benar-benar ya sampai ke itu, sampai sampai ke apa molekulnya nyata disintesis gitu ya. Terus juga ini apa namanya sampai ke randomnya berapa. Jadi di sini kelihatannya masih apa baru awal ya awal. Jadi target kita itu sebenarnya kan kalau mau menemukan obat. Jadi saya anggap ini mau desain itu untuk menemukan obat ya. Jadi itu kan bertahap ya. Jadi bertahap. Jadi memang banyak sekali jurnal-jurnal yang tingkatnya di riset ya, di penelitian belum sampai mengarah ke industri. Nggih. Jadi di sini sebenarnya masih apa ya ya targetnya mungkin jurnal ya jurnal. Ya, karena memang tidak mudah ya tidak mudah ya. Nah terus ini sebenarnya mengatakan ini bagus itu ada pembandingnya nggak di situ obat yang sudah leading gitu ada nggak? Kayaknya mereka itu membandingkan dengan yang inhibitor tadi, Pak. Nah ini Nah ini CX4949. itu apa itu? Itu maksudnya itu obat yang Iya, beredar, untuk yang hmm, sudah beredar atau obat eh, di lab? kalau dia memang masih belum dibilang sudah beredar gitu, Pak. Cuman di sini Hmm. dikatakan dia itu memang sebentar, di introduksinya ada. Saya coba. Nah ini, Pak. Ini baru di dalam apa namanya? Ini sudah double tolerated masalahnya. Ya, jadi biasanya kalau kandidat kandidat klinik ya berarti mungkin belum beredar ya, masih pakai kode-kode gitu ya. Belum.
Iya, iya. Iya, Jadi memang si apa? terdapat di target. Jadi memang banyak ya, banyak penelitian yang seperti ini. Artinya di tingkat lab ya, tingkat lab. Iya, eh, karena yang di sini yang mengedarkan itu dari Royal Society of Chemistry. Oh iya, iya. Karena saya pernah menemukan itu, kebetulan bukunya ada nih. Di apa? Puspitek ya. Puspitek Tangerang itu di bukunya itu eh, ada, udah pernah saya ceritain belum? Di Puspitek itu ngeluarin buku waktu saya ngawal mahasiswa PKP apa? Bukan PKM apa Oh, namanya? PKL. PKL itu saya dikasih buku keluaran Puspitek. Ya, artinya kan resmi dari pemerintah tuh. Nah, di sana iya, itu ada informasi bahwa peneliti LIPI itu menemukan anti malaria yang sudah diproduksi industri farmasi. Saya kaget karena waktu itu memang setahu saya belum ada di Indonesia yang temuan orang Indonesia yang diproduksi pabrik itu belum ada setahu saya. Sehingga saya kaget ketika di situ apa instansi resmi pemerintah mengeluarkan buku yang isinya menyatakan peneliti LIPI berhasil menemukan anti malaria yang sudah diproduksi industri farmasi. Nah, saya tertarik sekali, saya lacak akhirnya, saya lacak ke puspiteknya sampai ke ketua LIPI-nya sampai ke penelitinya. Nah, setelah sampai ke ke penelitinya, saya tanya, ternyata dia jujur, ini sebenarnya masih di lab Pak loh, masih penelitian lab kok sudah berani apa? Tapi dia nggak salah, mungkin yang nulis yang salah kan, yang nulis itu kan sebenarnya berbahaya ya, hoax, berita bohong sebenarnya itu ya, itu sebenarnya sangat berbahaya. Suatu instansi pemerintah kok memberitakan bohong. Ya, jadi memang banyak yang apa istilahnya ya nggak apa-apa kalau memang di tingkat lab, tapi jangan dibilangin udah diproduksi industri karena nggak segampang itu. iya, Nah, jadi memang memang nanti kalau kalau molekulnya bagus ya, jadi kalau nanti kalian memang pengen menemukan obat itu pertama molekulnya harus bagus, harus dibandingkan dengan suatu molekul yang beredar. Kemudian rendemennya harus diperhitungkan juga ya. Karena kalau industri farmasi mau membuat itu juga memperhatikan rendemen. Kalau rendemennya terlalu kecil, investornya juga tidak mudah. Ya. Jadi pengalaman saya ya apa di kuliah itu saya katakan bahwa bukan saya yang hebat, tapi karena Allah itu yang Maha Pengasih Penyayang ya. Jadi mendapatkan investor itu susah sekali, susah sekali. Nah, kemudian juga nanti apa kita itu nggak bisa menemukan obat itu nggak bisa sendirian. Artinya orang farmasi sendiri itu nggak bisa menemukan obat. Karena apa? Karena kita adanya di tingkat laboratorium. Ya, nanti kalau jadi industri obat itu skala pabrik. Nah, kita harus kerjasama dengan teknik kimia. Nah, jadi nggak bisa orang farmasi menemukan obat sendirian tanpa orang teknik kimia. Jadi farmasi dengan teknik kimia itu seperti dua sisi mata uang ya. Jadi harus dua-duanya harus kompak. Kalau enggak, farmasi aja nggak ada teknik kimia, ya nggak jadi obat yang bisa diproduksi. Ibaratnya saya bisa bikin kue lima buah misalnya. Terus saya dipesenin kue 1 juta buah. Nggak mungkin saya bikin sendiri toh, pasti dalam skala besar. Nah itu melibatkan teknik kimia. Nah belum lagi nanti, jadi setelah tingkat lab itu harus dinaikkan ke proses produksi skala pilot proyek. Nah, pilot proyek ini nanti parameternya sama dengan industri, tinggal mengalihkan. Nah, begitu. Jadi untuk jadi obat memang tidak gampang. Tidak gampang bukan berarti nggak bisa ya. Nah, begitu. Jadi di sini ya begitu. Eh, yang lain ada pertanyaan terhadap paper ini? Siapa namanya? Nggak hafal si Tia ya, Tia sama si Putih. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan?
Udah sih Pak, tadi saya mau nanyain terkait validasinya. Oh ya, ya gimana? Validasinya gimana? Harus valid ya. Eh, harus pakai apa? Kode PDB, targetnya, terus validasinya pakai apa? Ada nggak di sini? Kalau kode PDB-nya ada, cuman kayaknya validasinya mereka tidak tampilkan. Masalahnya Apa itu juga kode? nih, PDB. Oh ya, nah itu ada ya. Jadi nanti kalian bisa latihan ya. Bisa latihan dari jari jurnal ini, kalian bisa latihan bahwa menggunakan software yang ada. Misalnya software plan ya, atau kalau yang punya Moe ya Moe. Jadi artinya apa? Artinya kalian bisa apa, belajar dari jurnal ini, nah, kira-kira bagaimana, valid enggak menurut software yang kita punya ya. Kemudian dimasukin juga nanti dihitung skor dokenya. Kalau di sini skor dokenya ada enggak di sini? Enggak ditampilkan di apa namanya suplementari datanya Pak. Tapi kan kalau saya buka suplementari datanya itu kebanyakan lotnya nggak bisa saya. Oh gitu ya. Jadi nanti bisa untuk latihan ya. Kalau kalian memang benar-benar pengen apa, pengen jadi drug designer ya, itu latihan ya, latihan. Saya latihan, kode PDB-nya divalidasi, kemudian strukturnya kan ada di sini. Anda masukin, Anda bandingkan dengan seperti di sini, sama enggak penelitian Anda dengan yang di sini. Ya, kalau mau, kalau serius ya, serius. Memang apa? Memang tidak gampang ya. Nah, tidak gampang itu bukan berarti nggak bisa ya. Nah, ini alhamdulillah menurut saya sudah sampai pilot proyek, sudah sampai pilot proyek dan sudah ada yang investornya ya. Nah, sehingga perjuangan saya yang apa, yang luar biasa itu, insya Allah ada sutradara yang berminat, ya, akan saya filmkan. Judulnya Bilangan Nol. Jadi bilangan nol itu adalah filosofi. Semua bilangan kalau dibagi nol itu tak berhingga. Itu ada kaitannya yang agama Islam, ada kaitannya dengan perintah sodakoh. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan sodakoh itu dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, lapang itu bilangannya banyak, sempit itu kecil. Jadi bilangan kecil ataupun banyak kalau dibagi nol itu tak berhingga. Nolnya itu dalam keadaan kita pasrah sama Tuhan Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, dan itu saya alami ya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, sehingga saya angkat ya dalam suatu kisah bilangan nol alfitrika. Nah, jadi eh, nggak masuk akal ya, nggak masuk akal kok ada orang orang yang apa dipertemukan Allah sehingga eh, datengin saya mau keluar uang, mau belajar, bikin proyek nggak dapat honor demi alfitrika. Ada yang lain? Putih ada bertanya? Enggak dulu Pak. Sekarang saya mau ralat sedikit Pak tadi ada Gimana? masalah Gimana? perbandingan aktivitasnya di sini Pak. Ya, Ya gimana? saya tadi salah baca grafik. Bahwa di sini kan memang CX-4945 ini terbukti lebih cepat ini. Jadi saya kembali tadi. Karena persen inhibisinya dengan linear konsentrasinya dia sudah tinggi. Ini masih kalau yang fragmen 8 tadi itu baru pada konsentrasi berapa baru naik Kalau iya itu non konsentrasi itu ke kanan itu ya X-nya ya, pangkat yang 10. kan ada sumbu X, sumbu Y. Ya, Yang X itu sumber kan X ya. apa? Yang X itu konsentrasi ya. Iya, loan-nya Pak. Oh iya, lognya, lonnya ya. Jadi memang masih lebih bagus yang titik-titik itu yang pembandingnya ya. CX-49. Iya, ini Pak. Pembandingnya, iya, iya. Jadi memang, jadi sebenarnya yang paling mudah kalau kita mau menemukan obat itu harus punya pembanding. Nah, itu lebih enak. Kenapa? Karena ada parameternya. Ya, saya misalnya, saya target saya mengalahkan paracetamol, jadi pembandingnya paracetamol. Jadi obat apapun nanti bisa kita kita cari pembanding ya atau lead compound. Lead compound itu dalam artian di sini tidak harus apa?
strukturnya mirip tapi penuntun. Nah, senyawa penuntun yang akan kita jadikan apa yang akan kita kalahkan begitu ya. Yang lain ada pertanyaan? Ini apa bidang ini tidak populer ya, tidak populer, yang suka sangat sedikit ya. Dulu ada di Andalas itu namanya Adik Zamrud ya, sekarang udah purna tugas Profesor Adik Zamrud. Itu awalnya dia mau memodifikasi paracetamol karena saya ngikuti dari awal. Lama-lama dia sudah pindah ke herbal kemana-mana gitu ya. Jadi yang sangat setia itu sedikit, salah satunya saya. Nah sehingga sehingga kalau memang serius ya ini harus tahan banting. Kenapa? Karena ya itu ilmunya tidak banyak orang menggunakan ya, tidak terlalu mudah ilmunya ya. Nah jadi kan ya itu tidak langsung kita belajar ini terus bisa diterapkan terus tek 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 enak gitu enggak ya. Jadi memang perlu perlu kesabaran gitu. Ada pertanyaan? Waktunya ya kita lanjut yang kedua, kalau nggak ada nanti kita diskusikan lagi kalau masih ada waktu. Silakan yang kedua siapa? Saya, Pak. Ya, Siti Tia. ya Tia, ya silakan ya. Belum bisa share screen, Pak. Oh iya ya, Mbak Tia itu jadikan co-host. Oke. Pak Ari belum masuk ya? Belum, Pak. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresume artikel terkait application of computational method for Class A GPCR ligand discovery. Ya, Nah, latar belakangnya sendiri ini pengembangan obat baru yang ditargetkan pada GPCR kelas A yang dapat memiliki dampak besar pada bidang pengobatan neurologis, kardiovaskuler, dan onkologi. Penggunaan metode komputasi ini dalam penemuan ligand GPCR dapat mempercepat proses penemuan obat, menghemat biaya, dan hasil uji eksperimentalnya dapat untuk mendapatkan senyawa yang paling berpotensi. Next. Nah, GPCR ini merupakan G-protein coupled receptor transmembran yang proteinnya tersusun dari single polypeptide chains. Nah, ini terdiri dari 7 segmen transmembran alpha helix dan 1 helix intraseluler ke-8 di sini. Dan ada 3 intracellular loop regions dan terdiri dari 3 extracellular loop regions, di mana setiap reseptor memiliki N-terminus ekstraseluler dan C-terminus intraseluler. Di sini tutup. Adanya variasi tambahan dalam lokasi atau ukuran pouch-nya terkait pengikatan kelas A, GPCR itu dapat diamati pada reseptor chemokine type 4 CXC, di mana kantong pengikatannya tersebut lebih besar pada kelas A GPCR lainnya. Dan hal ini memungkinkan terjadinya pengikatan ligan peptida. Nah, di sini ada contohnya binding site pada reseptor beta adrenergic dan beberapa aminergic GPCR lainnya terdapat dalam 7 domain transmembran pada gambar 1. Dan gambar 1B ini itu terkait binding site pada reseptor adenosin A2A yang lebih dekat pada sisi ekstraseluler pada 7 domain transmembran.
dari gambar yang ini, itu setelah terjadinya pengikatan agonis, terjadi juga adanya perubahan konformasi yang terjadi mengakibatkan pengaturan kembali intrahelikal residual kontak di dalam reseptor. Nah, terjadinya pergerakan pada ujung intraseluler dari domain transmembran nomor 5, 6, dan 7 ini yang merupakan hasil dari aktivasi GPCR kelas A. Kemudian saat agonis terikat pada reseptor, terjadi perubahan konformasi yang mengakibatkan protein G di dalam sel. Nah, kemudian protein G bekerja pada penghubungan antara reseptor jalur intraseluler. Nah, aktivasi dari protein G ini merupakan langkah penting untuk menginisiasi respons sel terhadap rangsangan agonis. Nah, dilakukan struktur prediction. Sebagian besar target dari GPCR ini tidak memiliki struktur yang ditentukan secara eksperimental. Makanya dilakukan upaya penemuan ligan GC-PCR yang mengandalkan pembuatan struktur yang dimodelkan sebagai referensi saat menerapkan metode SBS Structure Based Virtual Screening. Nah, pemodelan homologi GPCR ini memberikan dapat diterapkan beberapa teknik. Nah, dari struktur GPCR ini yang sering dikembangkan adalah pemodelan extracellular loop regions 2 yang memiliki keragaman struktural pada GPCR yang dapat memfasilitasi masuknya ligan ke dalam situs pengikatan osterik yang berinteraksi langsung dengan ligan yang terikat. GPCR struktur prediction-nya sendiri ini biasanya menggunakan model homolog. Pemodelan homolog ini memprediksikan struktur protein target dengan menyesuaikan sequence dengan protein target. Nah, tujuan dari reseptor modeling ini dapat mengidentifikasi binding site ligan yang potensial, memahami interaksi molekuler antara ligan dan reseptor, dan memprediksi efek perubahan struktural pada aktivitas biologis reseptor. Kemudian ada loop modeling. Tujuannya itu dapat memperkirakan struktur loop yang hilang atau fleksibilitas pada GPCR. Dan pemodelan loop ini dapat membantu menghasilkan model homologi GPCR yang lebih akurat, termasuk loop-loop yang penting dalam pengikatan ligan. Nah, untuk reseptor modeling sendiri, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah seleksi template. Pemilihan template yang homolog dari struktur protein target yang dimodelkan. Nah, biasanya di sini seleksinya itu dengan tingkat kesamaan yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 30% ini dapat dianggap diterima, dan tingkat kesamaan yang lebih dari 50% itu diinginkan untuk aplikasi penemuan obat. Nah, studi-studi ini juga terkait template itu kesamaan urutannya berbeda terhadap model homolog GPCR dan struktur yang telah ditentukan secara eksperimental. Penggunaan template ini cenderung lebih tinggi menghasilkan model homolog yang lebih mirip dengan struktur yang ditentukan secara eksperimental. Adanya yang kedua itu metrik seleksi template alternatif. Beberapa metrik alternatif telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas model homolog dalam mereplikasi struktur yang ditentukan secara eksperimental dan posisi pengikatan. Nah, contohnya ini adalah skor GPCR Contract Informed Neighbor Pocket yang menggabungkan kesamaan urutan dengan kekuatan interaksi antar residu. Penggunaan metrik Contact Informed Neighbor Pocket ini dalam pemilihan template menghasilkan model homolog dengan posisi pengikatan yang lebih akurat. Untuk juga ada web server dan metode seleksi template itu dirancang untuk homologi modeling GPCR, juga menggunakan metode seleksi template yang berbeda. Contohnya berdasarkan korespondensi hidrofobik yang telah dikembangkan. Nah, yang keempat ini terkait penggunaan deep learning. Ini menunjukkan keberhasilan memodelkan struktur GPCR, yaitu dapat memprediksi struktur GPCR tanpa memerlukan pemilihan terkait template spesifik. Nah, salah satu contohnya adalah AlphaFold. Lanjut yang terkait
loop modeling. Tadi terkait loop modeling, ini pemodelan ekstraseluler loop dalam penemuan ligan GPCR ini memiliki peranan penting karena dapat mengatur aksibilitas pocket binding. Ekstraseluler loop 2 ini memiliki diversity struktural dan fungsional sehingga menghasilkan komponen yang penting dan menantang dimodelkan yang akurat dan spesifik. Nah, perbedaan metode template dan metode ab initio ini, pemodelan template ini menggunakan informasi struktural dari template yang serupa. Sedangkan metode ab initio ini menggunakan sampel konformasi loop tanpa pengetahuan terkait struktur yang belum diketahui. Sudah diketahui, mohon maaf. Teknik loop modeling ini bisa digunakan dalam perangkat Rosetta atau MOE yang diterapkan pada pemodelan GPCR. Nah, dari beberapa penelitian di sini salah satunya ab initio loop modeling pada extracellular loop 2 region pada 28 GPCR kelas A ini strukturnya telah ditentukan eksperimental menggunakan algoritma pemodelan loop menggunakan aplikasi MOE. Hasilnya algoritma kinetic loop closure with fragments di Rosetta ini sering menghasilkan konformasi loop GPCR yang memiliki root mean square deviation 2,5 Armstrong dari konformasi eksperimentalnya. Terus penelitian yang lainnya itu adanya menggabungkan loop modeling KIF-CF dari Rosetta dengan jalur pemodelan homologi pada 10 GPCR kelas A dengan struktural yang telah ditentukan. Nah, hasilnya sendiri pemodelan loop KICF pada modelan homologi yang dihasilkan menggunakan MOE dan struktur template. Dipilih metrik yang kemiripan COIN pocketnya menghasilkan model homologi dengan root mean square deviation-nya C alpha yang lebih rendah untuk residual extracellular loop 2 dibandingkan dengan model homologi awal yang tidak menggunakan loop modeling. Nah, selanjutnya ada ligand based approach to GPCR ligand discovery. Diketahui lebih dari 200 GPCR itu memiliki ligand. Metode ligand based virtual screening dapat digunakan untuk alur workflow penemuan ligand GPCR. Teknik yang paling sering digunakan itu adalah similarity searching dan ligand based pharmacophore modeling. Similarity searching ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa baru yang memiliki kesamaan struktural dari ligan-ligan yang sudah diketahui secara aktif dan biologis. Nah, similarity searching ini menggunakan informasi dari kompleks ligan untuk mencari senyawa-senyawa yang memiliki kesamaan struktural. Mohon maaf, ini ada salah yang terkait pharmacophore. Untuk penulisannya itu pharmacophore modeling ini tujuannya mengidentifikasi dan menggambarkan fitur-fitur struktural dan pharmacophore yang penting dalam ligan-ligan yang sudah diketahui atau aktif terhadap GPCR. Metode ini berfokus pada analisis dan pemodelan fitur-fitur yang terlibat pada interaksi antara ligan dan GPCR. Nah, similarity searching ini tuh dianalisis dari gambar ini itu ada 3 path. Yang pertama ini path base ini yaitu fragmen linier mulai dari 1 hingga panjang tertentu itu dienumerisasi dan diubah menjadi rangka bit. Nah, dari gambar yang kedua ini lingkungan atom hingga jarak tertentu diubah menjadi rangkaian bit. Yang pada yang ketiga ini adanya circular fingerprint lingkungan atom hingga jarak tertentu itu diubah menjadi rangkaian bit juga. Untuk gambar yang B sendiri, perhitungan koefisien Tanimoto antara 2 senyawa dilakukan, substrat base finger dihitung untuk senyawa 1 dan 2.
lalu dibandingkan menghitung koefisien Tanimoto. Nah, perbandingan antara dua senyawa tersebut dengan agonis reseptor sisi chemokine type 9 disebut Virchirnon menggunakan koefisien Tanimoto. Selanjutnya ada ligand based pharmacophore modeling. Pemodelan pharmacophore ini melibatkan pembuatan model 3 dimensi yang mewakili fitur-fitur penting dari ligand yang diketahui. Dari fitur-fitur ini kemungkinan bahwa senyawa tersebut juga dapat berinteraksi dari reseptor GPCR yang serupa. Yang keempat terkait structure-based approach to GPCR ligand discovery. Pendekatan ini berbasis struktur yang menggunakan informasi yang diperoleh dari struktur yang telah ditentukan secara eksperimental atau yang telah dimodelkan. Penemuan senyawa pengikat GPCR ini terdapat dua pendekatan, yaitu pertama ada fragmen in silico sama pemodelan farmakophore berbasis struktur. Nah, yang pertama ini adalah in silico fragment based. Langkah-langkahnya itu pertama adalah fragment library construction, diperoleh dari senyawa yang tersedia secara komersil dan difilter berdasarkan sifat molekulernya. Selanjutnya fragmen yang digunakan itu mengikuti aturan 3. Maksudnya di sini adanya pemilihan molecular weight kurang dari 300 gram per mol, terus number ikatan hidrogennya kurang dari 3, ikatan hidrogen aseptornya juga kurang dari 3, dan nilai log P-nya kurang dari 3. Dan memiliki kriteria tertentu untuk sifat fisikokimianya. Setelah fragmen library construction-nya kemudian fragmennya itu ditempatkan di dalam situs aktif struktur target. Nah, langkah ini menggunakan fragmen sebagai probe untuk memetakan titik-titik pengikatan dalam situs aktif target. Penempatan fragmen dioptimalkan secara energetik untuk menentukan satu set fragmen yang paling sesuai dengan situs aktif tersebut. Nah, dari hasil penelitian DGF et al. Ini mengidentifikasi library dari senyawa yang mirip fragmen, terus kemudian diuji secara eksperimental untuk mendapatkan aktivitas reseptor histamin H1. Langkah penelitian itu dilakukan komputasi, kemudian pemilihan dan penyaringan fragmen, kemudian dilanjutkan molecular docking dan perbandingan dengan senyawa acuan dan diuji aktivitasnya. Nah, dihasilkan menemukan fragmen yang menunjukkan afinitas terhadap reseptor H1 dengan tingkat keberhasilan sebesar 73%. Selanjutnya yang kedua itu pendekatan terkait structure based pharmacophore modeling. Ini tujuannya itu memanfaatkan informasi struktur untuk mengidentifikasi interaksi yang penting terhadap target GPCR. Walaupun struktur secara eksperimentalnya tidak tersedia. Nah, tujuannya dari struktur ini juga membantu dalam pemodelan molekuler dan desain ligand yang lebih efektif untuk target GPCR yang kurang dipahami atau belum diketahui secara rinci. Hal-hal yang dilakukan yaitu pertama dipilihnya struktur target GPCR untuk mengidentifikasi binding site dalam struktur yang dipilih. Kemudian binding site diperiksa untuk menggunakan fragmen gugus fungsi dari subset dari fragmen yang diinginkan itu dapat dipilih untuk dianotasikan sebagai fitur farmakophore seperti titik-titik binding site yang penting dalam pengikatan ligand ke target. Selanjutnya dari penelitian lainnya ini terkait farmakophore modeling, MAP-PIC itu menggunakan model farmakophore. Itunya jalan nggak? Jalan. Slideshow-nya masih similarity, masih similarity searching, nggak? Sebentar. Ini jalan nggak, Pak? Masa sebentar. Oh iya, sebentar. Ini
Oh iya iya. Oke jalan. Sudah, Udah terus ya. dah sampai sini Pak. Oh iya iya. Oke. Di slideshow. Ini terlihat Pak? Iya iya. Oke. Terkait Pharmacophore modeling ini digunakan Pharmacophore MAP-PIC dihasilkan dari 39 struktur GPCR yang terdeterminasi secara eksperimental. Kemudian memetakan fitur-fitur Pharmacophore ke residu yang berinteraksi dengan GPCR. Selanjutnya dibuat model homologi untuk semua GPCR. Setiap model itu kemudian dicari residu yang sesuai dengan posisi dan identitas residu yang disimpan ke dalam library pemetaan fitur residu. Nah, dari hasil Pharmacophore itu kemudian diperbaiki berdasarkan kepadatan fitur lokal. Nah, untuk validasi metodenya itu menggunakan model Pharmacophore untuk beta 2 adrenoreseptor untuk memprediksi mode pengikatan dari 6 ligan ADR-RP2. Nah, pose pengikatan yang diprediksi itu memiliki perbedaan yang sangat sedikit dengan pose pengikatan yang ditentukan secara eksperimental, di mana nilai Rudman standard deviation-nya itu ditemukan 1,46 Armstrong. Untuk virtual screening-nya ini pada 15 target GPCR dipilih menghasilkan 8 dari 15 target yang memiliki nilai EF lebih dari 10, yang menunjukkan bahwa metode ini berhasil dan dalam mencoba mengidentifikasi senyawa aktif dari target GPCR. Yang kelima ini ada hit list generation of reflectment. Pertama dilakukan database searching. Tujuannya sendiri untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa potensial yang mungkin berikatan dengan protein target pada GPCR. Nah, contohnya database yang sering digunakan untuk studi GPCR ini adalah antara lain Zinc, ada PubChem, ada ChemSpider. Yang selanjutnya terkait hit list reflectment terkait ligand docking. Ini tuh proses menggunakan ligand docking, sebuah metode komputasi yang lebih menyempurnakan atau menyaring daftar potensial senyawa atau hit list yang diperoleh dari pencarian dalam database. Nah, ligand docking ini digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan pengikatan antara senyawa yang dipilih dengan protein target. Proses ligand docking ini dimulai dengan memilih struktur protein target untuk melakukan docking. Nah, hal yang menjadi komponen utama dalam ligand docking ini yang pertama terkait algoritma ligand docking, yaitu menggabungkan metode untuk memodelkan fleksibilitas ligand dan protein. Fleksibilitas ligand ini dapat disampling menggunakan pencarian sistematis, skolastis, atau metode simulasi dengan dinamika molekuler. Fleksibilitas protein ini dapat diperhitung melalui soft docking, side chain sampling, molecular reaction, atau assemble docking. Nah, yang selanjutnya itu terkait fungsi scoring ini untuk mengevaluasi proses yang dihasilkan atau mengurutkan berdasarkan afinitas pengikatan atau kemungkinan dari bioaktivitasnya. Kesimpulan dari paper yang saya baca ini terkait GPCR menjadi target obat yang banyak diteliti karena berperan banyak dalam jalur sinyal yang terlibat dalam fisiologis manusia atau perkembangan atau pengobatan penyakit. Nah, kurangnya informasi mengenai struktur dan pengikatan ligan sering menghambat penemuan ligan baru sebagai senyawa lead atau target-target dalam penemuan obat. Nah, pengembangannya ini dapat dibantu dengan metode komputasi. Yang ketiga, mengetahui pemodelan terkait strukturnya, pendekatan berbasis ligan atau struktur yang diidentifikasi dari ligan kandidatnya, serta pencarian atau penyempurnaan daftar hasil dari pencarian database docking untuk membantu proses penemuan ligan GPCR. Nah, yang terakhir itu terkait pemilihan workflow tergantung pada ketersediaan informasi ligan dan struktur. Apakah pendekatannya secara ligan atau secara struktur. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Silakan.
Mas Ham, Mas Ham sama Mbak Putih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang di docking tadi kan ada scoring gitu kan, Pak. Fungsi scoring itu sendiri selain untuk mengevaluasi ada dipakai untuk yang lain nggak scoringnya? Yang di docking. Ya, silakan. Slide lupa bentar. Oke, izin menjawab. Selain kita bisa untuk mengevaluasi, fungsi scoring ini juga dapat memvalidasi. Jadinya, apakah dari senyawa yang kita docking yang kita hasilkan ini baik atau valid? Kemarin sebentar saya baca papernya terkait aturan scoring. Temu belum? Oh ya, Mas Hamdi sudah lapor ke Prodi MIF kalau kita hari ini ada pertemuan. Sudah, Pak. Oh iya. Presensinya juga sudah dipresensikan. Karena tadi itu Pak Chandra settingnya ke Pak Ari gitu. Karena Pak Ari nggak datang untuk presensi. Oh, saya udah ada. Oh, udah Pak, saya juga udah nulis di kuliah penggantinya, Oh iya. dosennya 2. Oh iya, harusnya 2 harusnya, tapi Pak Ari nggak datang. Nanti kalau misalnya presensi dosennya mungkin Pak Ari, saya nama Bapak yang saya cantum. Iya. Uh, Ya, Ini silakan. juga di papernya juga terkait fungsi scoring ini dapat mengetahui afinitas dari ligand dengan reseptor. Jadinya dapat salah satu alasan pemilihan mana yang nanti dapat membuat konformasi yang terbaik terkait ligand dengan reseptor. Apakah benar, Pak? Iya, iya. Jadi apa namanya? Jadi yang kita bicarakan ini adalah dalam ranah in silico ya, in silico. Jadi nanti jangan lupa bahwa sebagai pendesain obat itu kita ingin menemukan obat ya, bukan hanya di teori. Jadi banyak sekali nanti metode-metode dari yang sederhana sampai yang canggih itu nggak masalah. Yang penting tujuan akhir kita adalah menemukan obat yang bagus, yang kita validasi secara uji preklinik. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Jadi kadang-kadang apa? Tapi kalau untuk sekedar jurnal-jurnal sih nggak masalah ya. Tapi kalau saya berpikirnya itu untuk menemukan obat. Kenapa? Karena Indonesia itu belum ada yang menemukan obat kan. Sedih sekali ya. Oh, berapa profesor, berapa doktor, berapa perguruan tinggi, kok nggak ada yang menemukan obat di Indonesia? Nah, itu kita harusnya bisa introspeksi bahwa sudah ada perangkatnya in silico, sudah ada alat bantunya. Nah, mari kita sama-sama kita praktekkan gitu loh. Nah, selama ini kayaknya banyak kita berteori, docking dengan canggih-canggih, software yang mahal, tapi hasilnya mana? Yang nyata begitu. Nah, itu yang saya berusaha untuk membuktikan bahwa kita bisa sebenarnya. Ya, lanjut. Apakah udah menjawab, Mbak Putih?
Udah, Mbak. Makasih Mbak Tia. Sama-sama. Mas Samdi ada yang ingin ditanyakan? Ada sih beberapa, Silakan. dua cuman. Iya, Yang pertama itu ada di bagian molekul. Tadi sebelum fungsi scoring apa? Algoritma ya. iya. Nah, di algoritma itu ada yang molekular dinamik, yang dinamika molekul itu ya. Nah, itu tujuan penggunaan dinamika molekul itu di studi docking ini untuk apa? Ya, iya, untuk itu yang saya mau tanyakan. Satu lagi, eh, bagian yang, udah satu aja deh. Saya lupa yang satu Nggak lagi. apa-apa, Mas. Mau diulang Nah, di coba atas yang bagian mana ya? Oh ya, gini. Kalau misalnya kan ini kan kita harus memodelkan, terus juga binding setnya juga harus dimodelkan ya. Nah, itu ada bagaimana caranya kita memodelkan atau mendefinisikan binding setnya itu. Ya, yang di sini di jurnalnya disebutkan nggak bagaimana saja caranya? sebentar ya, Mas. Saya baca jurnalnya lagi. Gimana? Udah ketemu? Terkait tujuan dari molekular dinamika atau dinamika molekular tadi, ini yang saya baca, ini memberikan pengetahuan atau terkait stabilitas strukturnya, terus sifat fisika dari molekulnya sendiri. Nah, mungkin terkait Pak, apakah mohon dikoreksi ya Pak kalau salah. Ya, silakan. Terkait molekul dinamika ini, dia ini dapat mengetahui interaksi dari ligan dengan situs pengikatannya itu berdasarkan sifat fisikokimia dari strukturnya. Terkait juga arahnya mungkin ke stabilitas strukturnya. Kita dapat mengetahui. Ya, jadi biasanya kebanyakan software docking itu kebanyakan itu kan proteinnya kan diem ya. Nah, jadi kadang-kadang hasil docking ini tidak meyakinkan. Benar enggak sih? Sehingga apa? Sehingga terus muncullah yang namanya molekuler dinamik. Ya, itu karena menurut saya karena alasan utamanya adalah banyak software docking yang proteinnya diam, nggak sesuai dengan tubuh kita. Makanya terus dilakukan molekuler dinamik. Ya, saya mau cerita. Ini nanti insya Allah cerita saya ini masuk di bilangan nol nanti. Saya ingat ya. Jadi saya punya cerita, nggak tahu sudah saya ceritakan atau belum. Kalau sudah ya saya minta maaf. Saya hanya ingin berbagi ya, berbagi. Saya begitu lulus S3, itu saya mau minta tanda tangan sama penguji.
Karena sudah lulus saya, ya, mau minta tanda tangan untuk menjilid disertasi saya. Ini sesuatu yang sangat indah saya dengarin, dan itu saya abadikan. Nanti akan saya abadikan dalam film Bilangan Nol. Tahu nggak apa kata penguji saya? Pak Heri, ya, saya mau publikasi Pak Heri. Tapi sebelum itu molekul saya dites. Ya, Pak. Pak Heri tahu nggak rule of five? Kebetulan waktu itu saya nggak tahu. Ada rule of five Lipinski. Kalian sudah tahu rule of five? Ya, yang ukuran molekulnya berapa, Ya, oke, ya. Akhirnya, jadi penguji itu, walaupun saya sudah lulus, penguji itu berusaha untuk mematahkan molekul saya, yang sekarang saya kasih nama alketika. Begitu ditanya semua, loh, nggak bisa apa? Nggak bisa dipatahkan karena masuk ke rule of five. Ya, terus malah dia yang bilang, kok Pak Heri ke situ, loh ke situ kan tadi kan yang nanyanya kan molekul saya. Nah itu yang terus bilangin lagi nih, Pak Heri saya mau publikasi. Oh ya, bagus, silahkan. Apa yang mau saya publikasi Pak Heri? Saya mau publikasi saya itu akan mematah-matahkan disertasi Pak Heri. Kebayang nggak kalian punya tesis, terus pengujinya bilang, saya mau publikasi, tesis Anda mau saya hancurkan, tesis saya salah. Gimana rasanya? Wah, saya santai, kenapa? Karena saya sudah lulus. Oh silakan Pak, saya sudah lulus kok buktinya. Nah begitu. Alhamdulillah itu nggak terbukti. Satu lagi, setelah saya lulus beberapa tahun kemudian, penguji itu ketemu saya. Saya sudah mau pergi di parkiran unit 4 bagian timur. Dia bilang, Pak Heri, sebentar Pak Heri, ada yang perlu saya omongin. Oh ya, ada apa? Gini loh Pak Heri. Pak Heri kan masih suka ngajarin molekuler dogeng ya? Iya, bisa saya cuma itu. Wah, itu sudah kuno Pak Heri. Sekarang itu zamannya molekuler dinamik Pak Heri. Oh ya, iya. Saya mau ngajarin yang molekuler dogeng. Saya belum belajar molekuler dinamik. Karena saya merasa sudah cukup molekuler dogeng. Dan itu banyak yang belum tahu, sehingga saya ajarkan. Nah, jadi dan saya sudah membuktikan tanpa molekul dinamik saya bisa menghasilkan molekul yang lebih bagus dari paracetamol, lebih kecil efek sampingnya, lebih murah, dan sudah saya patenkan. Nah, itu belum selesai. Di seminar internasional itu ada yang dulu pernah ikut kuliah saya kayak gini tapi online, presentasi, diserang lagi. Itu metodenya nggak bagus itu, pokoknya kekurangannya bla 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 bla. Padahal metode itu saya belajar dari beliau. Tapi beliau terus meninggalkan, saya tetap belajar yang namanya PLAN, protein ligand and system ya. Jadi dibantai, apa-apa yang dibantai ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya jawab ya memang secara teori kelihatannya banyak kekurangannya, tapi saya sudah mau validasi dengan uji preklinik dan hasilnya bagus dan sudah saya patenkan. Alhamdulillah tahun ini kita akan buat prototipe di lahannya UGM ya, prototipe, dan insya Allah sudah ada investor yang mau mendanai. Jadi saya ingin membuktikan bahwa segala sesuatu itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi segala macam yang kita pelajari ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menemukan obat. Nah, jadi misalnya Mas Hamdi punya belajar teori A misalnya, mendalami teori A. Mbak Putih teori B, Mbak Tia teori C misalnya. Enggak masalah ya. Mari kita buktikan apa yang teori kita itu kita praktekkan. Kita bikin satu molekul aja yang lebih bagus dari pembanding. Ya, terus nanti kita konfirmasi secara preklinik, secara in vivo uji hewan. Ya, nah kalau sudah terbukti itu, kalau untuk sampai obat, wah itu susah banget. Tapi bukan berarti nggak bisa. Alhamdulillah. Karena apa? Karena itu nanti menyangkut investor. Investor itu nggak gampang nyari yang memang. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya itu kalian nanti coba membuktikan dengan menemukan satu molekul aja, satu molekul yang lebih bagus dan dipatenkan, ya. Jadi dan molekul itu
kalau bisa disintesis, karena harus dibuktikan harus bisa disintesis ya. Bisa disintesis, bisa dimurnikan sehingga nanti apa namanya bisa dibuktikan. Nah, itu akan nanti Anda rasakan sesuatu yang perasaan yang luar biasa ya. Jadi kalau kalian bisa memprediksi atau menemukan molekul dengan CADD ini kemudian terbukti secara uji hewan, itu sudah cukup menggembirakan. Apalagi nanti kalau berlanjut. Kalau berlanjut itu nanti masih panjang memang ya. Begitu. Ada pertanyaan? Masih satu lagi ya misalnya. Jadi kira-kira Mbak Tia kira-kira bisa toh kira-kira dengan terserah dengan apa yang Anda sukai, nanti dicoba mendesain molekul yang bisa disintesis ya, dan dari hasil dokingnya bagus sehingga nanti disintesis misalnya untuk S3 ya. Nanti kalau S2 ini misalnya tapi kalian sudah punya ini ya masalahnya. Enggak apa-apa. Sudah punya judul tesis ya. Jadi kalau ya enggak apa-apa nanti pas S3 ya langsung aja didesain molekul bisa disintesis ya. Terus kalau S2-nya desain sebenarnya lebih bagus lagi. Kalau sekarang desain molekul temukan obatnya gitu ya, sampai sintesis, sampai uji itu Pak, sintesis tanya. ya. Kalau kita mau mengetahui bagaimana kita cara mengetahui interaksi obat ini kalau di in silico gimana ya Pak? Ya, kemarin tuh sempat ngobrol sama dosen pembimbing Iya. terkait interaksi enzim CYP di hati dengan obat glibenclamid. Cara kita membuat apa ya, enzimnya itu seperti apa ya? Maksudnya struktur enzim. Itu Kalau obat kita kan cari sudah tahu strukturnya Pak. ya, kita cari di PDB. Nah, kita harus tahu mekanisme reaksi mekanismenya. Jadi misalnya gini, molekul saya itu kebetulan dimetabolisme sama enzim sitokrom P452E1. Itu kebetulan di sana udah ada. Nah, sehingga apa? Sehingga mekanismenya kenapa kok NAPKI metabolit paracetamol itu hepatotoksik itu kan karena berinteraksi kuat dengan enzim sitokrom P452E1 sehingga dirubah ya, sehingga bukan dirubah sehingga karena apa, berinteraksi dengan enzim itu paracetamolnya kan dirubah jadi NAPKI. Nah, NAPKI-nya ini yang akhirnya makin paracetamol itu berinteraksi dengan sitokrom yang enzim tadi makin berinteraksi. Kalau untuk efek samping itu makin parah efek sampingnya. Nah, itu bisa kita lihat interaksinya dengan sitokrom itu seperti apa enzim sitokrom itu seperti apa, asam-asam amino apa saja yang terlibat ya begitu. Jadi kebalikannya dengan aktivitas ya. Jadi kalau seperti itu nanti kita tengok mekanisme yang sudah ada di buku-buku, mekanismenya gimana. Saya tanya itu yang tadi di buku tadi. Yang mau dicari apa tadi? Interaksi antara enzim yang memetabolisme obat ya obatnya glimepirid glibenclamid glimepirid ya. Jadi itu tinggal dicari aja, tinggal dicari enzimnya, terus nanti ada kodenya, kita dongengkan, kita cari yang terstabil interaksinya kayak apa, nanti bisa kita lihat dengan Lick plot atau PyMol 3 dimensinya bahwa ini berinteraksinya seperti ini, makanya dia nanti bisa dibandingkan dengan obat lain misalnya. Kenapa kok yang saya alami itu molekul saya bandingkan dengan paracetamol. Ternyata paracetamol itu lebih banyak diikat, makanya hepatotoksiknya lebih besar. Nah, jadi kita harus tahu cerita di jurnal-jurnal misalnya kayak apa peristiwanya. Sehingga kalau seperti tadi itu menurut saya ya cukup didongengkan dengan itu enzim pemetabolisme tadi, dicari kodenya, divalidasi dulu tentu saja. Kalau valid baru kita kita dongengkan. Dari skor dongengnya bisa kita lihat interaksinya asam amino, 2 dimensinya pakai Lick plot, 3 dimensinya pakai PyMol.
Nah, udah itu nanti itu harus terbukti secara hewan coba ya. Jadi misalnya obat ini kok lebih bagus, yang ini tidak merusak hepar, yang ini lebih merusak. Ya nanti harus kita buktikan heparnya dengan dosis yang sama rusak mana. Nah, seperti itu. Jadi apa? Jadi yang namanya ensilog itu baru dugaan, harus terbukti. Kenapa? Karena eh, banyak yang apa? Tidak memperhatikan. Sebenarnya kadang-kadang kita salah ya, kita salah mendokingkan kadang-kadang. Ya, karena apa? Karena yang berinteraksi dengan apa? Dengan reseptor itu adalah yang nyata. Yang nyata itu apa? Ya, yang nyata itu apa? Nah, jadi misalnya kayak asetanilit ya. Sebenarnya kalau kita apa interaksi asetanilit ya dengan reseptor enzim siklooksigenase 2 itu sebenarnya salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena dia itu asetanilit itu akan dimetabolisme jadi paracetamol. Jadi yang didokengkan harusnya paracetamol. Nah, seperti misalnya hesperidin dengan hesperitin. Hesperidin ada gulanya, hesperitin tanpa gula. Terus yang kita dongengkan yang ada gulanya. Itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena ada percobaan keduanya itu hasilnya sama. Nah, itu menandakan bahwa pada saat berinteraksi ya dengan enzimnya itu gulanya sudah lepas. Nah, jadi banyak yang seperti itu di jurnal nggak diperhatikan. Makanya kita kalau mau membuktikan benar ya harus ada konfirmasi secara uji hewan, secara preklinik begitu. Nah, jadi yang kalau sekedar in silico tadi cukup diperhatikan, kita cukup belajar metabolisme obat. Kalau saya endokengkan gini itu benar enggak ya? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah lupa. Sudah. Yang lain gimana? Ya. Jadi coba nanti kalau memang tertarik ya, kalau tertarik coba ini kan sudah punya instansi belum ya? Sudah ada yang di Kak, universitas apa gitu ada? kalau saya sama Putih masih fresh graduate, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya apa ngelamar dosen di suatu universitas kan Anda bisa menyumbangkan paten ya. Jadi bikin desain molekul dengan metode yang benar, kemudian disintesis, kemudian dibuktikan dengan uji hewan. Nah, tentu saja kita harus bekerja sama dengan apa? Nggak bisa sendiri kan, karena kita apa butuh orang farmakologi. Jadi mesti kita bekerja sama dengan orang farmakologi begitu. Sehingga kalau sudah sampai apa terbukti dengan uji preklinik itu udah bisa kita patenkan nantinya. Patenkan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau kalau ujinya itu in vitro. Nah, in vitro kadang-kadang beda dengan in vivo ya. Saya kemarin, bukan kemarin, tahun-tahun yang berapa tahun yang lalu saya nguji S3 kedokteran. Ya, uji etika kedokteran itu dia ada 3 bulan nyambung gitu kan, 3 bulan nyambung, terus hasilnya bagus sekali untuk anti kanker bagus sekali, tapi diuji secara in vitro, ya pengujinya 7, yang 6 memuji, saya yang tidak. Kenapa? Dia memuji, wah ini calon obat yang bagus. Saya bilang belum tentu. Kenapa? Ini in vitro, ya. Biasanya karena kan saya nulis buku metabolisme. Biasanya suatu ether itu akan putus. Jadi ini saya nggak yakin 3 gula ini gandeng terus berikatan dengan reseptor. Ada kemungkinan ethernya itu putus. Jadi aldehid. Nah, sedangkan yang didokengkan 3 gula yang masih utuh. Ujinya secara in vitro juga 3 gula ya memang cocok secara in vitro. Tapi masalahnya ngobati kanker itu kan obatnya masuk ke tubuh. Bukan kankernya dicopotin, ditaruh di cawan Petri kan. Nah, jadi harus hati-hati apa namanya. Kalau mau beneran gitu loh. Kalau enggak sih enggak apa-apa. Kalau hanya jurnal gitu enggak apa-apa. Tapi kalau beneran kan resikonya berat ya. Resikonya berat ya. Begitu. Kalau tidak ada yang berikut terakhir Mbak Putih. Itu Oke, dijadikan host. Oke.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memaparkan review jurnal dari jurnal Desain Turunan Senyawa Lionorin sebagai kandidat obat antiinflamasi. Oke, itu. Berikut jurnal yang saya ambil. Lalu lanjut ke pendahuluan. Pada jurnal ini, obat memiliki beragam efek bagi penggunanya. Salah satunya adalah obat yang bergolongan AINS. 10-15% efek samping penggunaan obat golongan AINS ini sendiri dapat merugikan penggunanya dengan efek samping tersendiri. Lalu perlu dicari alternatif lain dengan pengembangan senyawa obat baru untuk Udah slideshow belum ya, mengendalikan. Pak? Saya kok belum. Udah slideshow? Udah, Pak. Apa kelihatan? Saya kok belum ya. Yang lain gimana? Belum ya? Yang atau Iya. ya udah. Udah, sudah. Sebentar, Pak. Oke. Udah. Ya, lanjut. Lalu perlu dicarikan alternatif lain dengan pengembangan senyawa baru untuk mengendalikan peradangan efek samping yang relatif kecil, dengan efek samping yang relatif kecil. Leonorin ini sendiri adalah salah satu senyawa yang berpotensi sebagai senyawa untuk mengendalikan peradangan. Dan leonorin merupakan senyawa alkaloid yang dihasilkan dari tanaman obat, yaitu Leonurus artemisia sp, yang telah dilaporkan menunjukkan anti-apoptosis, anti-hipertensi, antipiretik, diuretik, dan antiinflamasi. Lalu kemudian leonorin ini memiliki kemampuan untuk melawan TNF inflamasi, di mana leonorin dapat bekerja dengan cara menghambat inflamasi vaskular terkait dengan regulasi molekulnya. Lalu kemudian sehingga leonorin ini sendiri dapat memberikan dasar molekuler sebagai agen farmakologi baru untuk menekan peradangan pada pembuluh darah. Penemuan sebentar apa? Yang tadi ditahan sebentar. Saya mau gambar molekulnya. Tunggu sebentar. Ya. Udah, silakan. Lalu penemuan senyawa obat baru dapat dilakukan dengan metode in vivo, in vitro, ataupun in silico. Nah, pada jurnal ini itu digunakan studi in silico. Studi in silico sendiri merupakan metode yang digunakan pada pengembangan senyawa obat dengan menggunakan media simulasi dengan komputerisasi. Metode ini tergantung pada informasi yang didapatkan sebagai input dan tipe dari hasil yang dibutuhkan sebagai outputnya. Misalnya jika struktur 3 dimensi dari protein target telah diperoleh, maka metode yang dapat digunakan bisa dengan struktur based drug design, yang contohnya adalah pada penelitian ini molecular docking. Metode pada penelitian ini yaitu pertama ada pengunduhan makromolekul protein sebagai target docking, ya, yakni di mana makromolekul COX2 ini diunduh dengan PBD ID6COX dan data makromolekul disimpan dalam format. Lalu metode kedua dilanjutkan dengan pemodelan struktur molekul, yaitu senyawa leonorin ini dan turunannya, dan serta pada penelitian ini digunakan ibuprofen sebagai pembanding si leonorin ini tadi. Dibuat struktur 2 dimensinya menggunakan software SamDraw Professional 15.0 dan disimpan dalam format mol. Lalu kemudian Invoke Model Builder menggunakan HyperChamp. Lalu kemudian dilakukan optimasi geometri dengan metode AM1 dengan nilai RMS gradien sebesar 0,1 kcal per mol dan disimpan dalam format mol juga. Proses yang telah dijelaskan ini dilakukan untuk turunan senyawa yang akan dirancang. Lalu proses ketiga, metode ketiga itu dilakukan validasi metode dockingnya. Validasi metode docking dilakukan dengan menambahkan ligan alami dari reseptor COX2 ini sendiri menggunakan software Autodox. Lalu yang keempat ada penambatan molekul, yaitu proses docking. Proses docking ini sendiri, penambatan docking ini sendiri dilakukan dengan menambahkan senyawa leonorin dan turunannya terhadap reseptor COX2.
penambatan ini terlebih dahulu dilakukan preparasi makromolekul menggunakan Autodoc Tools, lalu disimpan dalam format PDB juga. Lalu struktur protein dan ligan yang telah diperoleh dalam bentuk PDB kemudian dikonversi lagi ke file dengan format PDB-QT dan ditentukan parameter yang digunakan dalam proses penambatan menggunakan aplikasi Autodoc ini sendiri. Hasil penambatan dievaluasi menggunakan discovery. Lalu metode terakhir yaitu evaluasi penilaian hasil docking. Ini hasil dan pembahasan, ini hasil dari perancangan dan desain turunan. Ada 17 turunan Leonorin sendiri, ada turunan 7 sampai 17, yaitu dapat dilihat pada tabel. Perancangan dan desain senyawa ini, perancangan dan desain senyawa turunan Leonorin ini menggunakan aplikasi ChemDraw profesional tadi 15.0 dan dasar perancangan dan desain untuk turunan senyawa Leonorin dilakukan dengan menambah rantai induk, lalu mengganti dan menambahkan gugus tertentu pada rantai yang kemudian menghasilkan senyawa turunan dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya ada validasi metode docking, yaitu dapat terlihat pada gambar, itu ada penambatan molekul ligan alami dengan konformasi sinar X dengan ligan alami konformasi. Ini pada warna abu-abu dapat dilihat itu sebagai ligan alami sebelum docking. Kemudian warna merah muda atau warna ungu ini ligan alami setelah docking. Penambatan ligan alami ini pada konformasi terbaik setelah ditumpang tindihkan dengan konformasi ligan alami sebelum penambatan molekul, dapat dilihat bahwa kedua konformasi menunjukkan posisi yang tidak jauh berbeda, sehingga parameter yang digunakan sudah memenuhi kriteria validitas penambatan molekul. Angkanya Lalu berapa? ada penambatan molekul. RMSD-nya berapa? Disebut nggak di jurnal? Di jurnal ini, Pak, RMSD-nya berapa? RMSD-nya nggak disebut. Sebentar. Harusnya disebut, harusnya di bawah 2 itu. Kalau nggak di bawah 2 nggak valid ya. Kalau saya pernah memvalidasi valid memang ini. Nggak tahu kalau pakai Autodoc. Coba nanti dicek di jurnalnya ada angka nggak RMSD-nya berapa? Harusnya ada. Baik, Pak, nanti dicek. Ya. Lalu untuk penambatan molekul atau docking ini sendiri untuk mencari delta G-nya, ini dapat dilihat perbandingan penambatan molekul yang dilakukan dengan ligan Leonorin dan turunannya serta ibuprofen terhadap protein COX2 menggunakan Autodoc. Ini terdapat hasilnya pada tanggal 2. Lalu penambatan molekul ini dilakukan untuk memperoleh prediksi energi bebas Gibbs serta konfirmasi terbaik dari ligan ketika berikatan dengan reseptor yang merupakan parameter afinitasnya dan kestabilan konfirmasi antara ligan dengan reseptornya sendiri. Di sini ada visualisasi hasil docking. Hasil penambatan molekul ini divisualisasi menggunakan Discovery Studio Visualizer untuk melihat interaksi ikatan hidrogen dan jarak ikatan hidrogen yang terjadi antara ligan dengan reseptor. Yang diketahui warna biru ini ada ligan alami, kemudian merah itu ada asam amino yang membentuk ikatan hidrogen, lalu warna jingga itu ada asam amino yang saling berikatan. Kemudian turunan senyawa Leonorin yang paling baik dalam menghambat COX2 sebagai kandidat obat antiinflamasi itu ada docking merupakan interaksi penambatan antara ligan dan protein yang digunakan untuk prediksi posisi dan orientasi ligan ketika terikat pada reseptor protein. Kemudian ligan reseptor yang saling berinteraksi ini akan cenderung berada pada kondisi energi yang paling rendah. Kondisi tersebut menyebabkan molekul akan berada pada keadaan yang stabil, sehingga semakin kecil harga delta G yang tadi, delta G interaksi ligan dengan reseptor akan semakin stabil. Berdasarkan pada tabel-tabel yang diperoleh, nilai delta G terkecil pada ligan turunan 11 itu sebesar minus 7,95 kakal per mol, yang mengindikasikan bahwa si Leonorin ini tadi memiliki afinitas yang paling baik di antara turunan 11 ini tadi memiliki afinitas yang paling baik di antara semua ligan.
Kemudian semakin rendah nilai energi bebas ikatannya, maka semakin stabil interaksi ligan tersebut terhadap reseptor dan afinitas ligan terhadap reseptor yang semakin kuat. Ini ada perbandingan antara delta G turunan terbaik pada leonorin turunan 11 terhadap ibuprofen. Di sini delta G turunan 11 leonorin ini dapat minus 7,95 dan ibuprofennya sebagai pembanding itu ada minus 6,14. Lalu ini gambar turunan 11 dan ibuprofen. Yang B itu ibuprofen yang berkaitan dengan reseptor COX2. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yang saya review berdasarkan pendekatan in silico dengan metode molekular docking, senyawa leonorin dan turunannya dapat dijadikan sebagai kandidat obat antiinflamasi yang menginhibisi enzim COX2. Kemudian hasil terbaik pada turunan leonorin ini terdapat di ligan turunan 11 dengan nilai delta G-nya sebesar minus 7,95 yang jika dibandingkan dengan ibuprofen tidak jauh beda, minus 6,14 kakal per mol sebagai pembandingnya. Oke, sekian Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Ini cukup simpel ya, dan kalau saya cek paling berapa menit sudah bisa ketahuan gitu ya. Kayaknya sih saya percaya leonorin dibanding ibuprofen lebih bagus ya. Tinggal nanti kalau mau dilanjutkan itu cara sintesisnya itu perlu berapa langkah, randomnya berapa, terus dihitung biayanya lebih murah enggak dibanding ibuprofen. Terus itu ya. Kalau efek samping ini belum ya, mungkin bisa ditelusuri nanti efek sampingnya dengan software dulu juga bisa. Ya. Jadi ini bisa bisa Anda praktekkan dengan software yang sudah saya bagi ya, dengan software plan dan perangkatnya. Ini sangat mudah ya. Cuma di jurnal ini coba dicek di jurnalnya ada nggak sih angka RMSD-nya? Oke, sebentar Pak. Ya, harusnya valid karena saya pernah memvalidasi valid itu. 1, berapa gitu RMSD. Tinggal mencari tahu ibuprofen selama ini efek sampingnya apa, itu nanti bisa kita evaluasi. Yang ini efek sampingnya dibanding ibuprofen lebih parah atau lebih aman begitu. Sudah Di ketemu? sini RMSD-nya 0,31 Pak. Oh ya, berarti valid ya, valid. Nah itu, jadi kalau mau dijadikan obat beneran itu ya, kalau mau dijadikan obat beneran, pertama cara sintesisnya. Ya, kemudian dari biaya ya, dari biaya efek sampingnya kalau perlu dicek dulu efek sampingnya lebih bagus enggak atau lebih ringan enggak dibanding ibuprofen ya. Kalau molekul saya dibanding ibuprofen lebih bagus punya saya. Bahkan kalau dikombinasi dengan paracetamol itu molekul algetika itu dikombinasi dengan paracetamol itu hasilnya lebih poten dibanding kombinasi paracetamol dengan ibuprofen yang selama ini banyak dilakukan industri farmasi. Sayang sekali kemarin itu ada direktur Tempo ya yang tetanggaan sama investor saya. Begitu diceritain algetika dia paginya udah nggak bisa ditemui. Dia udah kabur ya karena berprasangka jelek. Berprasangka jelek dia menganggap algetika ini akan mengganggu paracetamol ya. Ini sudah masalah bisnis ini ya. Jadi kalau biasanya orang impor paracetamol dapat fee karena paracetamolnya ada molekul baru kemungkinan berkurang, padahal sebenarnya ada informasi yang dia belum mendapatkan. Jadi paracetamol dia kalau digabung dengan algetika itu lebih poten dibanding digabung dengan ibuprofen. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir paracetamol akan dirugikan. Tapi karena informasi itu nggak dia dapat, dia keburu kabur dan malah mau bikin produksi
paracetamol, akan memproduksi apa? Bikin paracetamol. Ya, ya, ini nggak masalah gitu ya. Jadi ini sangat mudah dicek gitu ya dengan software yang sudah saya bagikan ya, CMD dan lain-lain itu ya. Jadi ini sangat sangat istilahnya mudah dipraktekkan kalau ini ya. Itunya juga enzimnya juga siklooksigenase, walaupun cuma satu kode, itu banyak kode sebenarnya kalau mau ditambahin bisa. Ada yang misalnya ligan natifnya itu selekoksib misalnya, atau diklofenak ya ada itu ya. Ada pertanyaan untuk yang lain? Pertanyaan ke Ya. mana, Pak? Ya ini tentang apa? Tentang ini juga boleh, tentang yang lain juga boleh. Berkaitan Oke. dengan dok yang ini. Kalau di Autodoc sendiri itu di jurnalnya dicantumin nggak breed box-nya bagaimana? Nah Enggak. itu. Jadi kalau di Autodoc itu masing-masing peneliti itu bikin gradebook sendiri. Nah ini bedanya dengan plan. Kalau plan itu sudah dibuatkan. Nah sehingga mungkin di YouTube saya ada ya, ada mahasiswa S2 IPB. Ya pusing katanya karena setiap kerja, loh kok dosennya beda. Ya beda, tiap peneliti bikin sendiri gradebooknya. Kalau di plan sudah diatur. Kalau saya percaya bahwa yang bikin program plan ini orangnya lebih pintar dari saya, makanya saya percaya. Kalau Pak Ari enggak, itu harus dicari sendiri. Oh, ngapain? Udah dibuatkan kok dicari sendiri. Nah, makanya tak ujikan di tugas kalian. Tak suruh mencari. Itu nanti kalian harusnya sama. Jawabannya sama. Kalau dengan Autodoc ya beda-beda. Nah, jadi ya tergantung cara orang memandangnya. Kalau saya itu suatu kelebihan ya. Ngapain kita rubah-rubah? Oh, sudah dibuatkan software yang bagus kok. Dan itu di plan itu dua-duanya fleksibel. Proteinnya bergerak, ligannya bergerak. Makanya saya nggak memerlukan molekuler dinamik dan sudah terbukti gitu. Diuji hewannya sudah terbukti. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan, Pak. Ya, apa? Dasar dalam memodifikasi lead compound kan kayak tadi yang Ya, obat itu kan dimodifikasi ya, Pak. ya tadi di Rantai komunikasi. rantainya sama gugus substituennya gitu. Ya, Nah itu dasarnya itu dari mana ya? Maksudnya tuh kita mendapatkan mengganti itu gugus. bagaimana? Iya, jadi itu sebenarnya dulu itu ada mata kuliah S1 tapi ya. S1 itu dulu farmakokimia atau medicinal ya. Farmakokimia 2 kalau itu. Jadi intinya gini, dalam HKSA ya, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Aslinya HKSA itu mahal ya, mahal. Karena apa? Karena yang tadi itu harus kita buat molekulnya dulu. Terus aktivitasnya harus kita uji. Nah, itu butuh berapa biaya itu ya? Untuk bikin tadi berapa? 17 molekul atau berapa tadi? Kemudian jadi untuk membuat itu sudah biayanya luar biasa mahal ya. Kemudian untuk menguji juga biayanya. Tapi saya punya cara itu apa? HKSA saya itu dan itu belum saya tulis tapi saya sudah pernah bantu bikin jurnal teman gitu. Jadi HKSA itu hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Aktivitasnya biasanya kan tadi EC50 atau ED50 ya itu saya ganti dengan Scott-Dockeng. Karena Scott-Dockeng itu menggambarkan aktivitas. Jadi makin kecil makin stabil, makin poten. Nah, sehingga dari HKSA itu saya nggak perlu mensintesis yang tadinya misalnya butuh berapa juta gitu. Saya cukup gambar molekul, terus saya dokengkan. Nah, terus nanti saya akan mendapatkan data dan itu akan saya buat persamaan garis HKSA. Sehingga saya bisa mendesain di situ. Saya pilih kira-kira yang mana. Karena kita di situ bisa dari yang paling kecil sampai yang kurang. Ya. Nah, tapi kita juga harus asap kepantasan ya.
Jadi misalnya dari dosis 500 misalnya, 500 paracetamol. Itu ya misalnya 2 kalinya diturunkan menjadi 250 ya sudah bagus ya. Atau misalnya 125 kayaknya sudah bagus sih. Jadi nggak perlu misalnya dari dosis 500 kok saya desain terus menjadi 2 miligram. Ya kayaknya itu juga asas kepantasan aja gitu ya. Jadi apalagi kalau yang kecil misalnya dari dosis 2 mili terus jadi 0,0000. Nah, makanya dulu waktu saya ngajar S2 kimia komputasi di UAD itu saya kasih data 7 molekul atau 12 gitu ya. Terus saya suruh tolong bikin molekul baru yang lebih bagus. Lebih bagusnya itu digitnya saya batasi 2 digit ya. Jadi misalnya 0,05 boleh ya. Tapi kalau misalnya sensitivity-nya menjadi 0,00000 sampai banyak ya, terlalu aktif itu saya nggak mau juga ya, karena itu kan nanti jadi nimbangnya juga susah ya. Yang jelas nanti jadi terlalu aktif gitu ya. Jadi ya ibarat kalau kita naik beli motor ya, kecepatan waktu asli beli itu kan misalnya 100 km per jam. Yang kita modifikasi jadi 200 sudah bagus ya. Kalau jadi 1000 takutnya onderdilnya rontok pas kita pakai gitu ya. Nah, jadi itu biasanya pemilihan gugus itu gugus pemberi dan penarik elektron. Karena dari situ nanti bisa kita kita buat persamaan garis. Dan di program Bilkisar itu tinggal mencetin aja ya. Di buku saya hubungan kuantitatif HKSA yang penerbit Andi itu, Andi Offset, itu ada di sana ya. Softwarenya juga ada. Jadi bagaimana? Cuma di situ masih parameternya masih ED50 ya. Itu bisa kita ganti dengan skor docking sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Ya, jadi kira-kira ada yang pengen setelah kuliah ini pengen nemukan satu molekul untuk nanti jadi jadi modal kalau mau daftar dosen. Saya mau daftar dosen ngajar apa? Desain obat. Saya punya molekul yang sudah saya desain, sudah saya sintesis, sudah saya buktikan, sudah saya patenkan. Nah itu mungkin akan jadi pertimbangan ya. Ada pertanyaan lagi? Udah pada sampai mana ini tesisnya? Udah ujian proposal? Belum, Pak. Belum. Ini semester berapa ini? Masih 2, Pak. Oh, baru 2 ya. Oke, ini. Jadi sudah ketemu Pak Ari yang mau bimbingan sama Pak Ari? Belum, Pak, karena dockingnya masih belum pasti gitu, Pak. Oh, belum pasti. Ada pertanyaan lagi? Sudah tahu soalnya sudah tak kirim ya? Sudah pada tahu soalnya? Sudah, Pak. Udah dikerjakan? Udah bisa? Binding site center sama radius itu ya kalian harus preparasi protein, replikan sama ligan. Pada saat dokengkan, validasi nanti keluar itu grid ball ya, ada XYZ sama 1 titik sama radius ya. Nah, bisa dilihat di YouTube saya itu. Baik, Pak. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, udah 100 menit lebih berapa? Lebih 14. Gimana? Bisa kita akhiri? Bisa. Baik, untuk itu mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat ya dan bisa memotivasi kalian. Karena jujur kita sangat sedih sebenarnya, masa Indonesia nggak bisa menemukan obat ya.
Eh, yang sering diutarakan untuk menemukan obat perlu 5 kali APBN. Waduh, kalau 5 kali APBN sampai kiamat nggak akan menemukan obat Indonesia. Aduh, ini apa? Biasanya slide-nya slide barat, butuh apa itu? Tadi disebut ya, butuh database kayak Sing. Ya. Saya nggak pakai Sing saya. Saya cukup paracetamol, saya cukup paracetamol yang saya jadikan apa istilahnya lead compound. Saya pengen ngalahkan paracetamol itu aja. Nggak perlu saya data jutaan dari Sing itu ngapain gitu ya. Ya, jadi kalau saya nyebutnya penemuan obat dengan kearifan lokal, local wisdom. Indonesia merdeka bukan dengan menabung, beli tank terus baru melawan penjajah, enggak, bismillah ya. Dan menurut saya juga pakai itu bismillah ya. Saya mau mendesain para hidroksifenilurea sama Allah dibelandakan jadi 1,3 bis para hidroksifenilurea. Yang tadinya saya hanya pengen lebih aman dari paracetamol dikasih lebih aman dan lebih poten ya. Makanya saya sebut al ketika al itu bahasa Ibrani Tuhan, Allah ketika itu kependekan analgetik antipiretik. Ternyata ada juga efek antiinflamasi. Sudah dibuktikan secara preklinik ya. Secara in situ ternyata dia juga bisa sebagai Alzheimer ya. Jadi satu obat itu bisa banyak efek. Nah, oke kalau nggak ada kita akhiri. Alhamdulillah. Ini jadi yang sama saya udah dianggap lunas atau mau ada pertemuan lagi nih? Kayaknya sudah dianggap lunas ya, Pak. Ya, Masalahnya lunas juga ya. belum puas. Ya, oke ya. Jadi saya nggak punya utang ya. Utang saya kalau mau dilihat aja YouTube saya ya. YouTube saya banyak ya. Jadi untuk bayar utang cukup itu. Ada 240 kali 2 jam ya. 480 lebih jam ya. Jadi terima kasih kalau saya sudah tidak punya utang. Baik, kalau gitu saya akhiri. Alhamdulillah. Mohon maaf jika selama kita berinteraksi ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, mari.